Berjumpa kembali masih di program Bible Everyday. Mari kita sama-sama belajar akan firman Tuhan. Kita menggali, kita merenungkan, dan tentu saja kita melakukannya. Hari ini kita sudah tiba di Maleakhi pasal yang ketiga. Saya yakin begitu Anda mendengar Maleakhi pasal yang ketiga, maka Anda akan langsung mengaitkan ini tentang perpuluhan. Dan memang perpuluhan sangat sering diambil daripada Maleakhi pasal yang ketiga ini. Saya tahu bahwa hal perpuluhan ini adalah isu yang sangat sensitif, karena sampai hari ini masih terjadi pro kontra antara satu denominasi dengan denominasi yang lain. Ada yang pro tapi ada yang kontra. Ada yang mengatakan ini wajib dilakukan, ada juga yang mengatakan sudah tidak perlu karena kita sudah hidup di era kasih karunia. Kita tidak lagi hidup di era perjanjian lama melainkan perjanjian baru. Jadi memberi persepuluhan sudah tidak harus dilakukan lagi. Bagaimana kita menyikapi pro kontra ini? Saudara-saudara, karena isu ini cukup sensitif, maka saya tahu bahwa yang mengikuti video Bible Everyday ini berasal dari banyak denominasi gereja. Maka saya menyarankan kepada Anda ikuti saja denominasi di mana gereja Anda berada. Namun karena saya membuat video Bible Everyday ini, terutama sesungguhnya saya tujukan kepada jemaat kami lebih dulu, maka saya pun akan menyampaikan menurut doktrin, menurut pandangan yang kami yakini itu benar tentang hal membeli sebuah persembahan, khususnya persembahan persepuluhan. Jadi buat Anda yang merasa ini tidak setuju, maka Anda kembali saja dengan keyakinan Anda menurut ajaran daripada gereja Anda masing-masing. Saya hanya mengajarkan sesuatu yang mana saya pernah belajar di sekolah Alkitab, dan tentu saja itu yang saya lakukan bahkan sejak masa muda hingga masa sekarang ini. Jadi saya tidak mengajarkan apa yang saya ketahui saja, tapi saya mengajarkan apa yang kami lakukan. Saudara-saudara, tentang perpuluhan masih menjadi pro kontra. Tapi kalau kita membaca akan firman Tuhan ini, jelas sekali bahwa persembahan persepuluhan itu adalah sebuah keharusan. Mari kita coba baca di dalam ayat yang ke-8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Bagaimana kita mencurangi Tuhan dengan kita tidak memberikan persembahan persepuluhan. Kenapa bisa demikian? Karena persembahan persepuluhan itu adalah tanda, simbol, bahkan sebuah sikap untuk kita mengaku bahwa segala sesuatu datang daripada Tuhan. Dan memang Tuhan sendiri yang memberikan ketetapan ini kepada bangsa Israel. Bahkan tertulis di banyak ayat di perjanjian lama khususnya, bahwa mereka harus memberikan persembahan persepuluhan. Saya tahu beberapa orang akan mengatakan dengan seperti ini, bukankah itu perjanjian lama? Kita sudah berada di era perjanjian baru, jadi itu sudah tidak berlaku lagi. Kadang-kadang kita tidak adil soal ini. Kenapa demikian? Coba pikirkan baik-baik. Ketika kita menerima doa berkat itu juga dikutip dari perjanjian lama. Seringkali kita mendengar bahwa engkau akan diberkati di kota, engkau akan diberkati di desa, adonanmu diberkati, lumbungmu dibuat penuh, engkau akan naik dan tidak akan turun, engkau diberkati dalam keluar dan masuk, engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan seterusnya. Itu kan ayat-ayat di perjanjian lama. Kenapa kita mengamini akan hal itu? Tapi giliran berbicara soal perpuluhan, kita berkata itu perjanjian lama. Jadi saya tidak perlu untuk meyakininya. Jadi saya tidak perlu harus melakukannya. Bukankah itu tidak adil? Kalau memang benar buat Anda yang berkata itu perjanjian lama sudah tidak berlaku lagi, seharusnya doa berkat pun kita tidak perlu mengamini dan menerimanya, karena itu perjanjian lama juga.
Dan kalau kita berbicara perpuluhan, itu panjang lebar sekali. Sebab secara implisit di perjanjian baru pun sesungguhnya disinggung juga soal persembahan persepuluhan. Jadi saya pun tidak mau berlama-lama di dalam pro kontra ini. Namun buat jemaat yang kami layani, jemaat yang kami gembalakan, kita tetap setia memberikan persembahan persepuluhan. Dan yang paling penting adalah pemimpin rohani. Gereja harus mengelola itu dengan bijak. Kenapa muncul sekali mereka yang tidak setuju dengan persembahan persepuluhan? Bukan karena mereka pelit. Kadangkala karena juga pemimpin rohani, pendeta gereja juga kelewatan. Persembahan persepuluhan diambil sepenuhnya dengan gaya hidup konsumtif luar biasa, dipamerkan di sana sini. Padahal itu dia bisa membeli semuanya itu dari persembahan persepuluhan. Inilah yang akhirnya menimbulkan sebuah kecemburuan, inilah yang akhirnya menimbulkan sebuah perdebatan. Saya memberi persembahan persepuluhan, tetapi persembahan saya ternyata digunakan untuk hal-hal seperti itu saja. Maka muncullah perdebatan di sana sini. Maka buat saya pribadi, saya mengajar jemaat, mari setia memberikan persembahan persepuluhan. Sebagaimana saya juga setia memberikan persembahan persepuluhan. Saya baru menjadi gembala 3 tahun belakangan. Sebelumnya saya terus memberi persembahan persepuluhan bahkan hingga hari ini. Jadi ketika saya mengajar tentang persepuluhan, tentu saja Anda harus paham, bukan dalam konteks mentang-mentang saya seorang gembala, saya mengajar persepuluhan. Saya sudah melakukannya bahkan dari sejak masa muda. Lalu kemudian hal yang kedua, sekarang dari pihak gereja, dari pihak pemimpin rohani. Kalau jemaat dianjurkan untuk memberi persembahan persepuluhan, maka para pemimpin rohani pun harus bertanggung jawab dengan persembahan itu. Jangan sampai persembahan persepuluhan kita gunakan semuanya untuk kepentingan kita sendiri, semuanya untuk kemewahan kita sendiri. Jelas kita harus mempertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan Tuhan. Kalau kita mengacu kepada perintah ketetapan Tuhan tentang persepuluhan, maka ketika kita membaca di Ulangan pasal yang ke-26, satu pasal khusus tentang persembahan persepuluhan. Saya ingin coba bacakan kepada Anda supaya gereja, pemimpin rohani, pendeta tahu apa yang harus dilakukan dengan persembahan persepuluhan itu. Tidak boleh sembarangan menggunakan itu untuk dirinya sendiri, untuk kemewahannya sendiri. Ayat yang ke-12 dari Ulangan pasal yang ke-26. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Jadi kita mengerti salah satu tujuan memberi persembahan persepuluhan adalah selain untuk orang Lewi, tentu saja juga untuk orang asing, anak yatim, dan kepada janda. Maka kita lihat di sini dimensi sosial pun harusnya terjawab melalui persembahan persepuluhan ini. Lalu bagaimana teknisnya? Seharusnya tetap kita memberikan persembahan ke rumah Tuhan, yaitu di gereja di mana Anda digembalakan. Lalu di sanalah pemimpin rohani harus bijak mengelola, tidak mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Harus memang memberikan kepada orang Lewi. Dalam konteks kekinian, orang Lewi adalah para pelayan Tuhan yang secara penuh waktu melayani di rumah Tuhan. Mereka memang harus dipelihara, mereka harus mendapatkan berkat dari persembahan persepuluhan ini. Tetapi selain itu juga untuk orang asing, anak yatim, kepada janda, dan kepada mereka yang membutuhkan. Jadi gereja harus bisa mengelola dengan bijak persembahan persepuluhan ini. Semuanya tidak untuk dalam tanda kutip maaf dimakan sendiri, tetapi juga harus memperhatikan pelayanan-pelayanan yang lain. Pelayanan diakonia harus berjalan. Jadi saudara-saudara, ketika gereja bisa mengelola dengan benar, gereja mengelola dengan baik, pendeta, para Lewi juga mengelola dengan baik, maka saya yakin sesungguhnya tidak perlu terjadi pro kontra seperti ini. Sebab saya yakin
pada hakikatnya orang Kristen, orang percaya itu adalah suka memberi. Karena Yesus kita mengajar kita untuk memberi, dan Tuhan kita juga memberi. Hanya saja kenapa terjadi pro kontra, perdebatan yang tidak ada akhirnya, itu mungkin karena kita yang harusnya bisa mengelola dengan baik, tetapi kita justru tidak bertanggung jawab soal ini. Bayangkan kita bergelimang dengan kemewahan karena persepuluhan jemaat, sementara ada jemaat yang harusnya kita tolong malah terabaikan. Mereka janda, orang-orang miskin yang harusnya kita support, tapi mereka terabaikan. Alangkah ironisnya ini. Jadi ini juga pesan buat gereja, bertanggung jawablah atas setiap persembahan persepuluhan yang diberikan jemaat kepada gereja. Saya tahu apa yang saya sampaikan di waktu yang sangat terbatas ini mungkin jauh dari sempurna, tidak bisa memuaskan. Makanya saya kembalikan kepada Anda, saya kembalikan kepada keyakinan Anda atas dogma atau doktrin gereja Anda masing-masing. Tentu saja saya tidak bisa memaksakan pendapat ini atau doktrin daripada gereja kami kepada Anda. Seandainya Anda ketika mengikuti video Bible Everyday ini Anda berasal dari denominasi gereja yang berbeda. Jadi inilah sebuah pandangan gereja kami tentang perpuluhan. Saya mengajak kita semuanya, khususnya jemaat, mari kita setia memberikan persepuluhan sebagaimana pemimpin rohani, termasuk saya juga setia memberikan persembahan persepuluhan. Dan mari bagian kita para pemimpin rohani kelola dengan bijak, bukan untuk kemewahan dan kesenangan diri kita sendiri, tetapi juga untuk pelayanan diakonia, dan berjalanlah pekerjaan Tuhan dengan baik juga. Tuhan memberkati.